pengadilan. Betul nggak? Anda berkasus dibawa ke pengadilan kan? Belum tentu. Misalnya, iya. Kalau Anda Misalnya, ya gini, kenapa saya bilang belum tentu? Ketika saya masuk ke rumah orang, lalu saya mencuri sesuatu, bisa nggak ketahuan? Ditutup kasusnya nggak ketahuan, belum tentu dibawa ke pengadilan. Kan gitu, habis itu kalaupun artinya, artinya Anda gimana? secara kasus itu tadi itu namanya bukan memelintir, jangan dipelintir. Artinya gini, kalau dia punya kasus belum berarti harus dihukum. Gini, biar kita lebih lebih mengerti, lebih sah. Itu yang kamu kutip tadi itu ayatnya di mana terdapat? Matius 21. Di Matius 21. Bentar ya. Saya buka Alkitab saya. Matius, asik bicara dengan Pak Ustadz. Enggak di mood-mood. Iya. Dibisu-bisukan. Kalau sama Juma dibisu-bisukan. Nah, enggak bagus. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Itulah perikopnya. Nah, di mana ayat yang menyatakan Yesus itu berkasus. Baik. Ya, coba Anda baca dulu, Bang. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang murid dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depan itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada puteri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Cukup. Udah. Sampai situ. Ya. Nanti Anda bisa sambung PA1 perikopnya ke bawah. Kenapa di situ dibilang punya kasus? Kenapa tidak ada keterangan keledainya dikembalikan? Tidak ada keterangannya. Iya, kalau ngambil diam-diam Pak, ternak orang yang tertambat, habis itu dibawa tidak dikembalikan, itu kasusnya kasus apa itu kira-kira Pak kalau di hukum Indonesia? Gini, konteksnya itu kalau meminjam itu bukan inti daripada perikopet ini meminjam sebuah keledai, tapi intinya di sini adalah Pak, jangan dipelintir lah, di situ nggak ada meminjam. Saya bukan memelintir loh. Intinya di sini sesuai dengan perikopet. Iya, nggak di situ nggak ada izin sama pemiliknya, nggak ada meminjam di situ. Sama halnya dia itu apa yang dibilangnya? Kena pelanggaran kau Bang. Ada pelanggaran tuh kamu. Oh bisa ya? Saya tidak. Iya. Saya turunkan dulu ya teman-teman, pelanggaran dia. Masa ya pakai masker, pakai kacamata pelanggaran kata TikTok. Kenapa ya? Iya, pelanggaran, nggak bisa lagi naik tuh Garuka Harepa tadi ya Bang. Next time lah ya naik, next time gitu. Oke. Gundulmu silau. Iya. Gundulmu silau Bang. Iya.
Halo, selamat malam. Ông phải nghe cha chồng bỏ hay lẽ lại anh đó hả? Awak calah ha, sing salawa ha. Ya. Kenapa kalian ketawa? Dia pikir dia aja yang bisa bahasa Cina. Saya pun juga bisa. Kacau kau, Ten. Masih putar. Pelanggaran waktu dipelintir bisa jadi. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Malam Bang, Kristen atau Katolik? Bang? Kristen bang, Kristen. Kristen. Dibuka dulu kameranya Bang, kita ngobrol yuk. Ngobrol Tuhan Kristen punya kasus. Nah, silakan open camnya. Oke, sebentar ya. Yuk. Sebentar Tuh. ya. Iya, terima kasih. Cuma agak patah-patah. Nggak apa-apa. Ke tempat terang sedikit Bang. Silau kayak gitu. Iya, silau. Gelap. Geser sedikit lah, jangan arah lampu. Waduh. Mas, saya di Oh, ini. Saya di belakang. kenapa Bang? Saya Oh, di belakang. Ya udah, nggak gini. Anda mau ngomong apa? Kira-kira mendiskusikan apa? Silakan. Gimana, sehat Masku? Iya, sehat Bang. Alhamdulillah saya sehat. Kira-kira Anda mau bertanya atau seperti apa? Bang, Iya, Anda mau nanya atau tidak? Delaynya jauh ya. Mau bertanya tentang Tentang? mau bertanya tentang bagaimanakah kita bagaimana kita caranya mengenal Allah itu atau mengenal Tuhan. Bang, Tuhan Anda siapa? Saya tanya dulu. Yesus Kristus, Bang. Yesus. Kok lelet kali jawabnya ya teman-teman? Iya, lelet kali abang ini. Suaranya sudah jangan suara minoritas lah, kencangin apa? Kayak suara kumur-kumur Bang jadinya. Nggak perlu takut orang diskusi. Mas, Apa tuh? soalnya saya lagi di tempat kerja, jadi di sini banyak Aduh Bang, teman muslim. Bang nanti aja dah Bang. Abang nanti aja naik kalau kayak gitu. Ada muslim nggak apa-apa juga sebenarnya. Ya, abang kayak gini aja. Nanti aja naiknya, jangan di waktu tempat, jangan di tempat kerja gitu. Oke? Tapi saya mau tanya itu aja sih, Mas. Kalau boleh. Ya boleh Bang. Ya, bagaimana cara kita mengenal gitu ya? Mengenal Allah. Mengetahui atau kayak gimana mengenalnya? Oke Bang. Jadi kita mengenalnya melalui kitab suci yang diberikan kepada utusannya. Misalnya gini nih. Enggak, maksud saya gini. Ada orang nih ngaku-ngaku Tuhan, ya kan? Terus bagaimana cara kita bahwa
kita kenal dia bahwa dia itu memang benar-benar Tuhan? Apakah dari Tuhan. perkataannya, apakah dari cara dia minum air, apakah dari cara jalannya? Ya, silakan Bang. Baik. Jadi Bang gini Bang, yang mengenal Tuhan itu melalui kitab suci yang diberikan kepada utusannya. Bagaimana Tuhan semesta alam itu. Jadi perlu kita pahami. Ya kalau di Al-Quran saya ini Islamnya. Bagaimana Allah. Jadi ada di dalam kitab suci saya. 1. La tudrikuhul absor. Dia tidak dapat dilihat dengan mata. Bukan berarti dia tidak ada. Dia tidak dapat dilihat dengan mata. Contoh ciptaannya yang tidak dapat dilihat dengan mata adalah angin. Terus jin yang gaib-gaib kayak gitu. Dan dia tidak dapat dilihat dengan mata manusia. Bukan berarti dia tidak ada. Dia itu ada, ya. Tapi penglihatan kita yang terbatas. Kita ini punya mata. Mau lihat bulu matanya aja susah. Mau lihat di samping mata nih telinga juga susah. Kalau tanpa cermin kan gitu. Bagaimana kita mau melihat Tuhan? Karena mata kita pun terbatas. Nah, jadi ciri Tuhan itu seperti itu, tidak terlihat dulu dia. Yang kedua, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Di situ dikatakan ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu dia bersifat mukhallafatul lil hawadits. Yaitu sifatnya itu berbeda dengan makhluk. Jadi kata Abang tadi, bagaimana cara mengetahui Tuhan? Apakah dari pengakuannya? Enggak. Apakah dari cara minum? Enggak. Tapi caranya, dia adalah beda dengan makhluk dulu. Tuh. Jadi tidak bisa Anda mengatakan orang yang mengaku atau cara minum, cara hidupnya nggak bisa. Itu dikatakan Tuhan. Habis itu di dalam Al-Quran kami juga di Quran surah Al-Baqarah ayat 255. Di situ dia tidak tidur, gak perlu tidur, dan dia mengurus semua makhluknya. Dan di dalam Quran surah Al-Ikhlas 1-4, Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu esa. Kalau ada kembarannya, gugur dia jadi Tuhan. Gitu. Dia itu esa. Ini juga disampaikan oleh Yesus. Hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Terus di kitab ulangan, kitab Anda, ulangan 6 nomor 4, Hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Tuh, di kitab Anda. Terus Allahus Somad. Allah itu tempat bergantung seluruh makhluk. Bukan yang digantung oleh makhluk. Ya, bukan. Kalau ada Tuhannya digantung oleh makhluk, berarti gugur dia jadi Tuhan. Karena Tuhan itu tempat bergantung seluruh makhluk, bukan yang digantung oleh makhluk. Apabila ada Tuhannya digantung oleh makhluknya, berarti itu bukan Tuhan. Terus, lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Karena yang beranak itu seperti makhluk ciptaannya. Wanita beranak. Kan kayak gitu. Hewan juga beranak. Ada yang bertelur. Jadi dia bukan seperti itu. Dia tidak diperanakan, ya, dan juga tidak beranak. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang setara dengan dirinya. Jadi apapun berarti yang Anda pikirkan, oh begini Tuhan, begitu Tuhan, berarti itu bukan Tuhan. Artinya apa? Zat Tuhan, zatullah itu tidak dapat kita pikirkan dengan otak kita yang terbatas, yang kecil gitu Bang. Dia tidak dapat dijangkau. Kayak gitu. Lalu bagaimana meyakini dia itu ada? Maka kita lihat ciptaannya. Makanya ada Bang di dalam Islam kayak gini ya. Kayak gini. Sebuah hadis, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Kamu jangan memikirkan zat Allah, tapi pikirkan ciptaannya, membuktikan dia itu ada. Contoh, siapa yang bikin langit dan bumi? Contoh, siapa yang meninggikan bumi, yang meninggikan langit? Contoh, siapa yang membuat bumi ini jadi stabil?
pasti bukan manusia. Kan kayak gitu. Si Tuhan yang meninggikan langit. Nah, kayak gitu, Bang. Cara mengenalinya dia tidak Oke. terlihat, terus diajarkan seluruh para nabi, ya itu dulu poinnya. Dia esa dan tidak sama dengan makhluk. Ah gitu. Oke, satu lagi. Hmm. Apa Apa tuh? eh, kalimat Tuhan dengan kalimat Nabi itu apakah kalimatnya berbeda atau sama? Kalimat Tuhan dengan Nabi. Kalimat Nabi. Iya, apakah sama kalimatnya Beda, atau Bang. berbeda? Beda. Kalau dalam bahasa Arab Tuhan itu Robbun. Kalau Nabi, Nabiyun. Dari kata naba'a, yang bernubuat. Jadi Nabi itu utusan. Tuhan itu pencipta langit dan bumi. Jadi Nabi itu manusia. Tuhan itu bukan manusia. Bukan, maksud saya itu kalimatnya, kalau dia berbicara, kalimatnya berbeda atau sama? Beda lah. Tuhan itu nggak ada yang sama, Bang. Iya, kalimatnya seperti apa perbedaannya? Kalau Tuhan berbicara, terus kalau Nabi berbicara, kalimatnya itu seperti apa? Oh, saya pikir tadi kosakata Nabi dan kosakata Tuhan. Bukan, Jadi, kalimat. Bang, jadi kalaunya Tuhan berfirman kepada nabinya atau kepada rasulnya, ya rasulnya itu juga yang disampaikannya gitu. Jadi apa yang diwahyukan kepada para nabinya, kepada para rasulnya disampaikan dulu oleh rasul, lalu rasul itu menyampaikan kepada kaumnya. Bukan, maksud saya itu kalimat dong. Misalnya, gua majikan, terus ada pembantu saya, ya kan? Terus saya punya tamu, kebetulan yang ada di situ pembantu saya. Terus teman saya ini dia meminjam barang yang berharga di rumah saya. Kalimat pembantu saya tentu dong beda dengan kalimat saya. Kan begitu. Perbedaan kalimatnya seperti apa? Bentar, perbedaan kalimat kayak gimana maksudnya? Anda jelaskan pembantu, ada majikan, lalu perbedaan kalimatnya kayak gimana maksudnya? Bahasa gitu atau apa? Oh, abang belum ini ya, kalimat enggak ini ya. Maksud saya begini bang, saya punya pembantu, terus ada teman saya mau minjem barang saya yang paling berharga. Tentu kalau saya yang jumpa sama tamu saya, pastikan kalimat saya berbeda dengan pembantu saya. Kalau pembantu saya yang bertemu, kebetulan saya nggak ada di rumah, ini contoh, tentu kan kalimat pembantu saya berbeda dengan kalimat saya karena dia pembantu saya yang punya barang itu. Tentu kan kalimat saya dengan pembantu saya itu kan berbeda, itu maksud saya bang. Ya iya tadi penjelasannya di awal. Kalaunya Allah Subhanahu wa taala mengirimkan wahyu kepada nabinya melalui mulutnya disampaikan kepada kaumnya. Oke. Cara penyampaiannya seperti itu. Oke. Nggak boleh absen. Kalau tadi kan kalau tadi bang ya, kalau tadi majikannya nggak ada di rumah, ada tamu kan kata Anda. Jadi ya pembantu Anda kan yang ngomong kayak gitu kepada tamu. Belum tentu pembantu Anda ini sama omongannya dengan majikan kan gitu. Betul. Kan gitu. Jadi Tuhan itu bang, kalau dia menyampaikan sebuah wahyu kepada para nabinya ya, kepada para rasulnya, apabila rasulnya itu berdusta, maka rasulnya itu, utusannya itu akan dimatikan saat itu juga. Jadi nggak mungkin beda. Jadi begini bang, maksud saya bang FPI, kalimat Tuhan dengan Nabi, setahu saya ya pasti berbeda. Kalau
Nabi berkata kalimatnya untuk menyampaikan firman Tuhan. Kalimatnya begini, Tuhan berfirman, Tuhan bersabda, Hmm, Tuhan jadi berpesan. kayak gini, Artinya, Bang. Kalaunya Tuhan, sebentar. sebentar. Iya, iya, iya. Artinya, Kalau itu mau Anda kan Nabi ini- Allah berfirman, Nabi bersabda, ya memang seperti itu. Terus? ya, berarti ya artinya Nabi ini menyampaikan dari orang lain firman Tuhan itu, yaitu dari sumber firman Tuhan itu atau dari Tuhan, ya kan? Nggak beda. Nah, kalau kalimat Tuhan, ya, kalau kalimat Tuhan pasti berbeda dengan Nabi itu. Kalimatnya apa? Kalau Tuhan yang ngomong, kalimatnya begini, aku berkata kepadamu, aku sampaikan kepadamu. Artinya itu kan kalimat atas dirinya sendiri, bukan dari orang lain ya, yang dia sampaikan. Betul tidak? Kalau Nabi itu manusia pilihan Tuhan. Bukan Kayak maksud gitu, saya Bang. ini, maksud saya, sebentar. Maksud saya, Tuhan ini kan ngomong sama Nabi nih, ya kan? Iya. Sampaikanlah kepada umatku, kan begitu. Nah, Nabi ini menyampaikan kepada umat. Kalimatnya pasti berbeda. Kalimatnya apa? Tuhan berpesan, Tuhan berbicara, bla 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 bla. Oh. Ya kan? Nah, oke, berarti udah deal di situ ya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kalau ada orang berbicara soal hal-hal kerajaan surga, dia berbicara atas otoritasnya sendiri tanpa dia menyampaikan apa pesan dari orang lain, dari yang lain. Misalnya dia menyampaikan hal-hal kerajaan surga itu atas kehendaknya sendiri. Dia bilang, aku berkata kepadamu, aku berfirman kepadamu. Apakah dia yang punya atau bukan diakah yang punya dengan kalimat itu? Bukan dia yang punya, Bang. Karena kan dia menceritakan, bukan menciptakan. Gimana sih? Tuhan kan berfirman, ya kan? Aku berkata kepadamu, Nabi Musa sampaikan. Bingung, Bang. Saya ini bingung gitu. Yang Anda omongkan itu bikin bingung. Kalau yang tadi saya paham udah. Yang ini kayak gimana gitu? Nggak ngerti saya. Jadi Bang, maksud saya, ya kan? Kalau saya ngomong sama Yusuf misalnya nih ya. Terus? Yusuf, aku berkata kepadamu, kalau kamu mau masuk surga, kamu melakukan ini, kamu harus melakukan ini dan harus melakukan ini. Kalimat saya. Ya kan? Artinya saya ini ngomong atas kehendak saya sendiri, kan begitu? Ya kan? Terus? Nah, menurut Yusuf, saya itu yang punya kerajaan surga atau bukan dengan kalimat begitu? Iya, kalaunya Tuhan berfirman kepada nabinya, aku adalah pemilik surga. Ya iyalah, Tuhannya pemilik surga, Tuhannya nabi tadi. Jadi, maksud saya begini, Bang. Terus? Yesus berkata, kenapa saya sebut Yesus adalah Tuhan? Karena Yesus berkata, kalimatnya berbeda dengan Nabi. Dia berkata, aku berkata kepadamu, bla 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 bla. Aku berkata kepadamu, bla 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 bla. Itu Matius pasal 5 ayat 20 sampai seterusnya. Dia lagi mengajarkan hukum Taurat di situ. Dia bilang, kamu telah mendengarkan firman yang disampaikan Tuhan kepada nenek moyangmu, tetapi aku berkata kepadamu, bla bla bla. Ya tahu, memang seperti itu tadi. Ya kan? Sama berarti, dengan para nabi yang lain sama.
Tapi kan kalimat Nabi udah setuju kita tadi. Kalimat Nabi berbeda. Dia Ya iya. Kalimat Nabi itu begini. Kalimat Nabi itu begini. Tuhan berfirman, Tuhan berpesan, Tuhan bersabda. Kalau Yesus kan berbeda. Aku berkata kepadamu. Aku berkata kepadamu. Oh, enggak kayak gitu. Kalaunya para nabi menyampaikan, contoh nih di Al-Qur'an, innani anallah. La ilaha illa ana fa'budini wa aqimis sholata li dzikri. Nah, itu Tuhan berfirman melalui mulut nabi. Bukan aku Tuhan berkata kepadamu. Itu Tuhan konyol itu. Itu Tuhan konyol, nggak ada kayak gitu. Jadi kalau dia aku berkata berarti asalnya dari dirinya. Itu juga ada dalam Islam. Namanya Nabi Muhammad berbicara dari dirinya dinamakan hadis. Kalaunya dari Tuhan itu dinamakan firman Tuhan. Makanya ketika Nabi Muhammad diturunkan surat Toha ayat 14, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Mulut Nabi Muhammad itu gimana bunyinya? Aku ini adalah Allah katanya. Bentar Bang, biar Anda paham. Ini yang didapat Nabi Muhammad dari Tuhan. Lalu Nabi Muhammad ini menyampaikan firman Tuhan itu. Allah memakai mulut beliau untuk menyampaikan. Nah kayak gitu. Apa bunyinya? Sesungguhnya aku ini adalah Allah, kata Nabi Muhammad. Mulut Nabi Muhammad tuh. Tiada Tuhan selain aku. Pakai mulut Nabi Muhammad. Dan sembahlah aku. Serta dirikan sholat untuk mengingatku. Begitu. Itu katanya. Tapi umat Islam, iya begitu. Tapi umat Islam kenapa tidak menyembah Nabi Muhammad? Karena umat Islam tahu bahwa yang disampaikan itu firman Tuhan, bukan dari dirinya. Coba kalaunya kita kasih ke Kristen, ya, ayat tersebut langsung disembah itu Nabi Muhammad. Iya, enggak kayak gitu firman Tuhan, Bang. Enggak, dia memakai mulut nabinya langsung. Sebentar. Jadi begini Bang. Kenapa saya memberikan dasar-dasar seperti itu? Ya, kalau menurut iman saya yang saya pelajari, saya mengenal Tuhan itu dari 3 hal. 1 dari kalimat, kedua dari ajaran, ketiga dari perbuatan-perbuatan yang begitu besar yang dia lakukan. Ya itu kalaunya keyakinan Anda enggak apa-apa, no problem gitu. Iya, sebentar. Jadi maksud saya, kalau ada perkataan seperti itu kan sama halnya dia menghina Tuhan sendiri. Enggak Bang, karena di kitab Anda Yesus itu terima firman. Sebab segala firman yang engkau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, kata Yesus. Atau jadi ketika dia berkata, aku berkata, artinya dia dapat firman dari Tuhan. Oke. Menurut abang ini, menurut Yusuf, Yesus itu Tuhan atau bukan? Bukan. Oke, pelan-pelan ya. Yusuf pernah baca Alkitab? Oh, udah tamat. Oke. Pernahkah baca di situ katanya firman itu telah menjadi manusia? Pernah baca? Itu bukan ajaran Yesus. Bukan. Iya, betul. Tetapi di firman Tuhan, para nabi, dia berkata, atau para rasul, dia berkata, firman itu telah menjadi manusia. Pernah baca? Ya, tahu saya. Itu bukan ajaran Yesus dan bukan untuk Yesus. Iya. Kalau bukan untuk Yesus, untuk siapa itu, Bang? Ya, untuk global seluruh manusia.
firman seluruh manusia. Makanya kata Yesus seperti apa di dalam Matius 4. Manusia itu hidup bukan dari roti saja, tapi juga firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi seluruh manusia, firman menjadi manusia itu. Nah, jadi kalau kami orang Kristen, ya itu firman itu yang berbunyi, Apa? firman itu telah menjadi manusia, itu merujuk kepada Yesus. Kalau kita kaji sebetul-betulnya, Bang, itu bukan ajaran dari Yesus. Perlu Anda tahu. bukan ajaran dari Yesus, tetapi merujuk kepada Dia oleh itu sudah dinubuatkan oleh para nabi-nabi. Gimana coba kalau Anda bawa kitab Anda? Anda bawa kitab Anda, tunjukkan sama saya itu untuk Yesus, firman jadi manusia. Nggak ada. Bagaimana? Coba Anda buka Yohanes 1 nomor 14 itu. Firman yang menjadi manusia itu adalah untuk Yesus. Nggak ada. Dia memang tidak bilang itu dikhususkan untuk Yesus, tetapi kalau kita pahami, Bang, kencangin suara abang, Bang. Kecil kali gitu. Oke. Dia memang tidak berbunyi itu dikhususkan untuk Yesus. Tetapi Ya udah, untuk kalau untuk seluruh manusia, kenapa? iya, tapi kan yang dinubuatkan para nabi itu siapa? Kan Mesias. Mesias bukan Tuhan. Tidak. Udah tahu Mesias itu bukan Tuhan, utusan Tuhan. Kenapa? Jadi gini bang, pelan-pelan ya. Bagaimana kalau ada ayat berbunyi, aku adalah Alfa dan Omega, artinya aku adalah awal Ya dan itu, makanya saya mau suruh kau baca yang itu tadi. Makanya saya buka ayatnya. Nih, sudah saya buka itu ayatnya. Coba, Pak. Kebetulan saya juga mau bawa Coba ayat dibaca. itu. Nih, Coba dibaca. coba kau baca. Wahyu 1 nomor 8 tuh. Ya, nih. Nih, aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah. Oke? Iya. Yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang yang maha kuasa. Firman Tuhan. Kenapa? Firman Tuhan Allah. Yang apa? Ja- Yang diwahyukan ke Yesus. Kenapa? iya. Itu merujuk kepada siapa? Tuhannya Yesus. Kan siapa? Jadi di sini inilah wahyu Yesus Kristus Bukan, yang bukan. dikaruniakan Allah. Tuh. Bang Yusuf. Apa? Maksud saya yang datang itu nanti siapa? Itu kan yang akan datang katanya. Yang datang itu siapa? Yang akan datang. Maksudnya? Iya. Itu kan ada pembacanya tadi tuh. Yang awal dan yang akan datang. Nanti yang akan datang Oh, itu yang akan siapa? datang. Iya, tuh Tuhannya Yesus. Siapa yang datang? Tuhannya Yesus. Oke bang, oke udah selesai lah, oke. Nah, kan gitu. Berarti Saya paham maksud kau. Maksud kau yang akan datang ini, kau maksud adalah Yesus. Bukan, ya. Bukan, Jadi karena dia Yesus menyampaikan firman Tuhan Allah. Menyampaikan firman Allah, Yesus itu. Iya. Apa katanya? Ya, yang sudah ada dan yang akan datang. Jadi Iya, Allah yang itu akan udah datang itu ada siapa? dari awal Yang sampai akan- yang akan yang datang akan- sampai berakhir kiamat nanti, dia tetap ada Tuhannya Iya. Yesus itu. Iya, maksudnya yang akan datang itu nanti siapa? Tuhannya Yesus. Oke bang, oke. kenapa Udah ketawa? cukup sampai di sini. Saya udah. Yesus saya udah ngerti. inilah wahyu Yesus Kristus, kan kayak gitu. Berarti apa yang diwahyukan kepada Yesus, yang diwahyukan kepada Yesus
Tuhannya Yesus itu adalah Alfa dan Omega. Kayak gitu. Oke, sebentar. Sebentar, Bang, sebentar. Saya mau tanya. Nggak apa-apa ya, saya mau tanya sama Abang, nggak apa-apa ya. Apalagi? Menurut iman Abang, di keyakinan Abang, siapa yang akan datang nanti di akhir zaman? Di akhir zaman, Allah Subhanahu wa taala. Akhir zaman ini kiamat atau belum? Pas kiamat, pas kiamat. Oh, pas kiamat ya Allah datang, yang datang. Oh, ya, Ada di Al-Qur'an, Allah akan datang. Oh, bukan Isa. Iya, Allah datang memanggil Bukan Isa. para rasulnya. Bentar, saya jelaskan. Allah datang di hari kiamat. Dia memanggil para rasulnya. Lalu dia akan menghakimi Nabi Isa atau Yesus. Dia akan langsung bertanya kepada Yesus, Yesus, dulu waktu aku di dunia mengutus kamu, ya, waktu aku mengutus kamu ke dunia, kata Allah, apakah kamu pernah mengatakan kepada manusia, sembahlah aku dan ibumu, dua Tuhan selain aku? Jadi Yesus itu dihadapkan langsung nanti kepada para penyembahnya. Langsung ditanya Allah di hari kiamat. Allah yang datang di hari kiamat. Ada ayatnya? Bisa Mau ayatnya? Bisa nggak Yusuf buka ayatnya, Bang? Ya. Ya. Di mana Nabi Isa atau Yesus itu dia dihakimi oleh Allah. Ya. Nih, teman-teman, Al-Maidah ya. Iya. Nggak, tahu saya. Akan datang di akhir zaman. Iya. Iya. Nih, di akhir zaman. Ya. Nih, di akhir zaman. Ingatlah hari ketika Allah mengumpulkan para rasul, lalu Allah bertanya kepada mereka. Bang Yusuf, biar saya baca. Agak silau. Oke. Sip. Ingatlah hari ketika Allah mengumpulkan para rasul, lalu Allah bertanya kepada mereka, apa jawaban kamu tentang seruanmu para rasul? Menjawab, tidak. Silau. Ya, makanya saya yang baca, Bang, ya. Dan ingatlah ketika Allah mengumpulkan para rasul. Oke. Ya. Sip. Kapan ini? Hari kiamat. Ya. Lalu Allah bertanya kepada mereka, apa jawaban kamu terhadap seruanmu terhadap kaumnya? Para rasul menjawab, termasuk Yesus atau Nabi Isa, tidak ada pengetahuan kami tentang itu. Sesungguhnya engkaulah yang mengetahui perkara yang gaib. Gak ada di sini Nabi Isa atau Yesus yang datang, tapi Nabi Isa atau Yesus ikut dihakimi. Makanya Allah langsung bertanya nih kepada Nabi Isa atau Yesus. Ya, kata Nabi Isa, wa idz qala Allahu ya Isa, wa idz qala Allahu ya Isa bin Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Apa katanya? Dan ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah? Maka Yesus menjawab seperti apa di hari kiamat itu? Maha suci engkau. Tuh, maha suci engkau, kata Yesus. Tidaklah patut begitu bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Gak pernah dia menyampaikan dirinya adalah Tuhan, katanya, kepada para penyembahnya di hari kiamat. Nah, padahal apa katanya? Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan, ya Allah. Ini kata Yesus. Yesus dihakimi di hari kiamat. Gitu. Lalu apa yang dikatakan oleh Nabi Isa atau Yesus? Sembahlah Allah. Ya, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu.
Ini kan ada di Bible. Di Bible Anda, Matius 7. Di Matius 7 apa kata Matius 7? Nih. Ntar, saya bukakan buat Anda. Nih, Matius 7. Nih, kata Yesus, pada hari terakhir, kata Yesus, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada hari itu, kata Yesus, aku akan berterus terang kepada mereka, dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Di hari kiamat Yesus ini, dia akan dihakimi kepada para penyembahnya. Dia langsung mengusir para penyembahnya. Makanya di Al-Quran tadi ada Allah menghakimi Nabi Isa atau Yesus. Gitu. Perikopnya itu apa? Perikopnya itu apa? Perikopnya, bukalah Matius 7 nanti. Hal pengajaran sesat. Gitu. Ngerti? Jadi yang datang di hari kiamat nanti adalah Allah Subhanahu wa taala. Oh, berarti bukan Nabi Isa ya? Nah, kalau Nabi Isa Nggak ada itu ayatnya datang sebelum kiamat. Kalau Nabi Isa itu datang sebelum kiamat. Dunia belum kiamat. Ada Nabi Isa datang Tujuannya kedua apa? kalinya. Iya, tujuannya Tujuan apa? Nabi Ya, tujuan Nabi Isa ada di dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat 61 sampai 64. Wa innahu la'ilmun lis-sa'ati fala tamtarunna biha wattabi'un. Hadza siratum mustaqim. Itu kata Nabi Isa. Dan sesungguhnya ya wa innahu la'ilmun lis-sa'ati, pengetahuan tanda kiamat. Fala tamtarunna biha wattabi'un. Di situ Nabi Isa itu jadi tanda akan datangnya hari kiamat. Waktu dia turun kedua kalinya. Kayak gitu. Apa yang dia lakukan? Walamma ja'a Isa bil bayyinat qala qad ji'tukum bil hikmah wali ubayyina lakum ba'dal ladzi takhtalifuna fi fattaqullaha wa ati'un. Apa yang dilakukan Nabi Isa? Menjelaskan dengan hikmah apa yang telah kita perselisihkan. Dengan siapa dulu dia diserupakan, bagaimana dia mengajarkan ajaran asli dia. Kayak gitu, dia akan menjelaskan hal itu nanti. Diturun kedua kalinya. Kalau di hadis, dia akan mematahkan salib-salib, membunuh babi, dan menghapus jizyah atau pajak. Jadi dia akan mematahkan ketuhanan yang menuhankan dia. Itu maksudnya. Dia akan membantahnya gitu. Terus dia akan membunuh babi. Artinya dia tidak mengubah hukum. Bukan dia datang ke kandang babi, tiap kandang babi di dunia dia bunuh, enggak. Artinya dia mengharamkan babi. Tetap hukum yang tetap haram tetap dia tegakkan. Jadi babi itu harus dimusnahkan. Kayak gitu. Haram tetap haram. Itu yang dia lakukan. Terus menghapus jizyah pajak. Oh, berarti pas dia datang kedua kali, pas dia bunuh Jadal itu apa namanya? Jadal ya? Dajjal. Ya. Apa namanya itu? Ya. Berarti belum kiamat itu. Belum. Oh. Iya. Oke. Ngerti kan? Oke. Saya mengerti Ada lagi, Bang? penjelasannya, tetapi agak gimana ya? Iya. Saya mengerti penjelasannya, tapi agak gimana ya? Tapi nggak apa-apa lah, itu kan keyakinan Yusuf. Ya mungkin kita. Ya iya, saya kan Thank you ya. ngejelasin aja gitu. Oke, sama-sama ya. Ya. Thank you. Selamat malam. Oke, terima kasih. Sama-sama. Jelas kan? Kok
kau bakal diusirnya nanti. Siapa suruh menuhankan dia? Nabi Isa apa? Yang kedua kali maunya Nabi Isa yang jadi Tuhan gitu, turun menghakimi. Enggak, Nabi Isanya yang dihakimi Allah nanti. Yauma yajma'ullahu ar-rusula fayaqulu madza ujibtum qalu la ilma lana. Kan itu Al-Maidah ayat 109. Baik, kita naikkan lagi ya. Yang Kristen mana yang Kristen? Sabar. Yang Kristen. Halo, selamat malam. Bening katanya. Mata kalian langsung hijau. Kacau juga teman-teman ini. Kuatkan. Kalau Taurat itu ibadah apa? Minggu apa Sabtu? Oh, saya Sabtu, bro. Saya Oh, absen. Sabtu. Oke, Sabtu. Jadi kalau misalnya Anda melakukan ibadah Sabtu karena Anda absen, sekarang permasalahannya adalah hukum Taurat itu adakah diperuntukkan untuk bangsa lain? Bro, orang Israel itu menolak. Makanya bangsa-bangsa lain juga mendapat bagian. Ya, sama sekali mereka menolak. Akhirnya saya tidak minta keselamatan asumsi. itu diberikan kepada semua bangsa. Ada ndak dalil hukum Taurat itu untuk bangsa lain? Itu loh Bang. Kalau hukum itu hanya untuk orang Israel, lantas penghakiman itu siapa? Atas dasar apa? Allah itu akan menghakimi kalau bukan berdasarkan hukum. Kan Coba Anda pikir, perintahnya. bagaimana Jangan- Allah itu akan menghakimi dunia manusia kalau tidak berdasarkan hukum? Ya kan Karena Islam hukum sudah itu datang, kan Nabi Muhammad sudah datang. kata Nabi, siapa? Justru Nabi- di dalam Al-Quranmu, Isa itu apa? Menghalalkan yang haram. Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh umat manusia. Nah, sekarang mana dalilnya Musa untuk seluruh manusia? Itu dulu. Jadi Bani Israel itu hanya dihakimi berdasarkan Nabi yang datang kepada mereka. Di luar Bani Israel itu dihakimi berdasarkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kita siapa? Ini Yesus, bukan Nabi Muhammad juga. Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia. Tolong tunjukkan di mana Yesus diutus untuk seluruh umat manusia. Oke. Ya, silakan. Yohanes 3:16. Karena Oke. begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang mau itu percaya. orang atau bukan. Ya, setiap orang supaya Indonesia itu bukan orang, bukan. supaya setiap orang Setiap percaya orang kepada yang siapa? Kepadanya, siapa? Kepada Yesus. tidak Ya. binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Janji, bro. Yesus. Jadi Yesus Betul. diutus untuk dipercayai, betul? Betul ya Bang ya? Yesus diutus untuk dipercaya ya Bang? Betul kan? Nah, ketika Yesus berkata bahwa aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel, apakah Anda percaya? Percaya. Nah, Percaya. Anda bani apa? Bani Israel menolak. Saya menolak. Ya, Bani Israel menolak, bro. Oke, Katanya saya tadi, bacakan, ya. Ini dalilnya. katanya tadi, tunggu dulu, selesaikan dulu. Katanya Silakan, tadi silakan. percaya kepada Yesus. Yesus berkata, aku hanya diutus kepada domba yang sesat dari umat Israel. Anda percaya? Betul. Saya percaya. Nah, terus siapa yang diutus untuk Anda? Anda bukan Bani Israel. Matius 21 ayat 43. Dengarkan itu. Dengarkan. Sebab itu Iya, aku silakan. berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah. Nah, Matius itulah 8 yang ayat disebut 11. Nabi Muhammad. Dengarkan. Itulah yang kata dimaksud siapa? Nabi Muhammad. Itu jangan ngarang, bro. Jangan Nah, cocok Yesus, moki. tunggu. Yesus Aku, Yesus sebentar. tadi untuk Aku siapa? berkata Yesus kepadamu
Yesus Banyak dan Nabi orang Muhammad. akan datang Sabar dulu, Bang. dari timur Sabar dulu, dan Bang. barat dan Itu nanti di surga, itu di surga, itu di surga, itu di surga nanti. Jangan ini, jangan tantrum. Biasa aja kita, jangan Sedangkan tantrum. anak-anak Abang, kerajaan itu abang, akan diskusi yang dicampakkan ke baik-baik. dalam kegelapan Diskusi yang kita ini harus mengarah, ya, mengarah kepada terdapat kebenaran, bukan menang-menangan, dan abangku. kesaksian. Jangan menang-menangan kita ya. Gantian dulu, gantian. Sobat Iya, Barakau. gantian. Santai, jangan keserupaan gitu. Anda mau berjuang seperti apapun, kalau kalah tetap aja kalah. Anda pelan-pelan berbicara, kalau tetap aja menang, kan gitu. Ya makanya jangan tabrakan bicara. Gantian dulu, Bang. Bang. Makanya dengarkan, Oke, dengarkan. silakan. Dengarkan Saya baik-baik. mute, saya mute. Tolong tunjukkan dalilnya Yesus untuk seluruh manusia. Dalil Nabi Muhammad seluruh manusia, saya kasih dalil ya. Ya ayuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Titik. Sekarang tolong tunjukkan seruan Yesus untuk seluruh umat manusia. Saya tunggu. Oke, saya jawab ya. Sejak kapan Allah mau berfirman kepada Muhammad bahwa dia itu adalah utusan Allah? Nggak ada, bro. Nggak ada satu Sudah dalil jelas pun. Tidak ada dikatakan dalam Allah itu sebuah berfirman dalil. kepada Muhammad. Ya Nggak ada itu. ayuhan nas. Jadi itu apa? Itu bisa Ya saja apa? ayuhan Karangan nas. Muhammad. Wahai seluruh umat Itu manusia. tidak ada satu dalil. Wahai Sampai seluruh kita- umat manusia, aku utusan Tuhanmu untuk kalian semua. Tolong tunjukkan dalilnya Yesus mengatakan, aku diutus untuk seluruh umat manusia. Silakan. Saya jawab ya. Yohanes 3:16. Karena begitu besar Itu bukan sehingga dalilnya. Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Itu bukan dalilnya Supaya yang saya setiap minta. orang yang Dalilnya percaya. Yesus. Kalau Anda orang, Yesus Anda untuk percaya. seluruh umat manusia. Itu di mana Kalau Anda dalilnya? orang, Anda harus percaya. Tidak Kalau binasa, saya melainkan beroleh percaya, hidup yang saya kekal. percaya Yesus untuk utusan untuk Bani Israel. Dua. Saya percaya itu. Yang kedua, Yang saya minta Matius pasal dalilnya 28 ayat adalah 19 dan 20. Karena itu, Oke. pergilah kamu ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa muridku, semua bangsa bro, termasuk Oke, bangsa Indonesia, baik. bangsa Arab. Baik, Ya itu baik. perintah Yesus. Oke. Nggak bisa dibantah, Oke. bro. Baik. Saya bantah boleh ya? Anda mute dulu. Ketika kemudian ucapan Ya, itu silakan. muncul, ketika ucapan itu muncul, itu ucapan yang keluar dari Kristus yang melakukan tanda dahsyat. Yesus menamatkan ajarannya di dalam Yohanes 17 nomor 8. Apa kata Yesus? Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Apakah segala firman yang Yesus ucapkan yang telah diterima oleh ke-11 muridnya, ada di antaranya perintah pergilah ke seluruh dunia? Ada enggak? Oke, saya jawab ya. Jadi ketika Yesus menyampaikan itu secara lisan, maka ada yang mencatatnya. Makanya ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Mereka lah yang mencatatnya. Jadi Oke. ketika Yesus mengatakan segala firman, Baik. aku sudah sampaikan kepadamu, Baik. itu secara apa? Lisan. Baik, Jadi harus baik, paham baik. itu, bro. Baik, Jadi baik, ada oke. yang menulis sama dengan Oke, Al-Quran. baik. Menurut kamu kan? Baik, Ketika baik, Al-Quran disampaikan baik. kepada Muhammad, bukan Muhammad Baik. yang mencatat, bukan sudah bentuk buku, bro. Oke, Tapi baik, dia baik. apa? Oke, baik, dibacakan. Iya, Yang baik, dicatat baik. para apa? Baik, Para baik, sahabat. Seperti itu. Baik. Ah, Ketika Yesus mengatakan segala firman yang kau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa Yesus adalah utusan Tuhan. Itu terjadi setelah penyaliban atau sebelum penyaliban? Coba dijawab singkat. Sebelum atau setelah? Sebelum penyaliban dan Sebelum juga ada penyaliban. Oke. sebelum penyaliban ada juga yang sesudah penyaliban. Sabar. Sebelum penyaliban, Yesus mengatakan semua firman telah Dia sampaikan. Betul atau tidak? Betul. Berarti ketika ada ucapan pergilah ke seluruh dunia, itu ucapan sebelum penyaliban atau setelah penyaliban? Ada, oke, kalau yang
Matius pasal 28 itu apa? Sebelum penyaliban. Ah? Ya, itu sebelum Ah? Apa? ya, Apa? sebelum penyaliban. Sebelum penyaliban. Oh, berarti dia keluar dari kubur dulu baru disalib. Kata siapa itu? Kata siapa? Itu kan ya? keluar Kata dari kubur itu. Matius 28 itu kan siapa? kejadian keluar dari kubur itu. Coba kita lihat kejadian. Oke, Matius silakan. 28. Silakan. Kalau itu ternyata terjadi setelah keluar dari kubur, berarti itu bukan Yesus. Itu bukan ucapan Yesus. Kata Tapi siapa? Itu ucapan katamu. Kristus. Itu katamu. Segala Nah, firman, semua segala ucapan. firman, saudara. Segala firman yang Yesus terima dari Tuhan sudah Yesus sampaikan sebelum penyaliban. Anda tadi Dia katakan itu iya. keluar dan datang dari Bapa. Jadi apa yang dia katakan? Mulai- Yang sesudah dan sebelumnya juga apa? Tidak masalah. Tetapi ketika dia sampaikan itu, mereka mencatat. Berbohong, berbohong saudara-saudara. karena tercatat. Inilah kalau kita berdiskusi Karena dengan tercatat, saudara bro. kita. Ya, Kalau kita Matius, berdiskusi Markus, dengan Lukas, saudara Yohanes, kita mereka lah Kristen, yang mencatat begini, peristiwa-peristiwa kita yang diajak dilakukan oleh menjadi Yesus. sinting. Kita diajak kami- menjadi kami sinting tidak kalau seperti kita itu, diskusi bro. dengan Ya, mereka. Oke, di mute Kenapa? dulu, di mute dulu dia, Ada di mute, tercatat. di mute atau perlu diturunkan, di mute atau diturunkan. Kita nggak butuh orang gila. Jadi gini, Apa kok ketika pembohong ini berkata bahwa Yesus itu berbicara sebelum penyaliban, saya baca dalilnya. Anda diam dulu, tenangkan diri Anda, saudara. Tenangkan diri Anda, tenang. Boleh tenang? Boleh tenang? Boleh ya? Boleh tenang. Tenangkan dia. Oke. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Seorang malaikat turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkan, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, bla 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 dan seterusnya. Ternyata di situ sudah terjadi penyaliban, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa Yesus telah bangkit di antara orang mati. Ayo. Ternyata Matius 28 itu adalah ucapan yang terjadi setelah penyaliban. Bahkan itu terjadi setelah keluar dari kubur. Oke? Paham ya? Nah, jadi ketika Yohanes 17:8, Yesus mengatakan segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Matius 28 itu bukan ucapan Yesus lagi. Yang datang kepada Paulus di Pulau Patmos itu ke Damsik itu bukan Yesus lagi. Yang menulis ketika dia datang sebagai narasumber, yang ditulisnya itu bukan ucapan Yesus lagi. Oke? Paham sampai di situ ya? Kalau sudah paham boleh naik lagi. Yesus sudah menamatkan segala firman yang diterima oleh Tuhannya sebelum ada kejadian penyaliban. Semua sudah tamat sebelum terjadi penyaliban. Oke, makanya Yesus mengatakan, tidak lama lagi aku berkata-kata dengan kamu sebab aku akan pergi kepada Bapa. Nah, jadi setelah Yesus pergi kepada Bapa, bukan lagi dia yang berfirman di Matius 28. Karena firmannya sudah dia sampaikan sebelum terjadi penyaliban. Saya ulang lagi nih. Anda harus tenang, jangan emosi, jangan gegabah, rileks, santai. Apakah Matius 28 itu ucapan yang ada setelah penyaliban atau belum terjadi penyaliban? Jawab. Oke. Ya, Tadi- jadi sebetulnya saya sudah jawab ya. Ucapan-ucapan Yesus ada yang dicatatkan. Yang Matius 28. Ya, Yang Matius 28 itu. Sebelum dia disalibkan Yang ada Matius juga yang 28 setelah dia itu disalibkan. apakah ucapan setelah jawaban saya. penyaliban atau sebelum penyaliban? Sebelum penyaliban itu dia sudah ucapkan itu. Ya. Di mana itu, Bang? Makanya Mana para coba, murid coba? mencatatkannya. Makanya Dengarkan apa? dengarkan saya Matius bacakan dalilnya. Dengarkan saya bacakan dalilnya. Dengarkan saya bacakan lagi dalilnya ya. Matius 28
ketika minggu pagi, Sabtu pagi sebenarnya, bukan minggu pagi. Setelah Sabtu pagi, Maria Magdalena dan Maria lain menengok kubur. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Mereka kemudian datang ke kuburan Yesus, tetapi mereka tidak menemukan Yesus di situ. Mereka mencari mayat Yesus yang disalib. Dia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya, mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakan kepada muridnya bahwa Yesus telah bangkit di antara orang mati. Nah, data selanjutnya, ketika di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi kepada imam-imam kepala. Sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberi sejumlah uang kepada saudara-saudara dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencarinya ketika kamu sedang tidur. Di mana? Di kubur. Selanjutnya, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus pada mereka. Ketika mereka melihat dia, mereka sujud menghormat, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberi kuasa di surga di bumi. Karena itu pergilah, jadikan seluruh bangsa. Ini terjadi setelah bangkit dari kubur. Jadi ini bukan Yesus. Karena Yesus di Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Tidak ada lagi. Jadi ucapan-ucapan pergilah ke seluruh dunia, itu bukan ucapan Yesus. Sampai sini paham? Paham ya? Nah, silakan. Oke, sekalipun itu ya diucapkan Yesus setelah kebangkitannya, sekalipun. tapi itu adalah ucapan Yesus. Jadi itu dicatatkan oleh apa? Oleh Matius. Ini ada catatan. Oke, baik. Ya, jadi Anda sudah akui bahwa itu ucapan. Berarti Anda sudah akui bahwa itu ucapan. Setelah Yesus bangkit, tetapi akui dulu. Jangan ambigu, jangan ambigu. Okay. Itu ucapan yang diucapkan setelah keluar dari kubur, betul? Oke, itu adalah ucapan Yesus ketika dia bangkit. Memangnya masalahnya apa? Memangnya masalahnya apa? Tidak ada Yesus masalah. mengatakan sebelum ada penyaliban, Yesus mengatakan segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Segala firman telah Yesus sampaikan atau masih ada firman yang belum disampaikan? Mana yang betul? Bro. Ketika dia sampaikan firman itu kan belum langsung dicatat. Apakah ketika Muhammad mendapatkan firman dari Allah? Bukan masalah dicatat. Bukan masalah dicatat atau bukan masalah dicatat atau sudah dicatat. Bukan itu yang masalah. Bukan itu menjadi masalah. Mau dicatat hari ini atau besok atau kapanpun, bukan itu jadi masalah. Masalahnya adalah sebelum terjadi penyaliban, Yesus mengatakan segala firman yang Tuhan berikan kepadanya sudah dia sampaikan kepada muridnya. Jadi tidak ada lagi firman yang belum disampaikan. Pertanyaan saya kepada saudara untuk mendeteksi Anda sehat atau tidak sehat. Apakah masih ada firman yang belum Yesus sampaikan setelah terjadi penyaliban? Apakah masih ada firman yang belum disampaikan? Atau semuanya sudah disampaikan? Jawab. Masih ada, bro. Ketika dia disalibkan, berarti Yesus pembohong. Berarti Yesus pembohong ya. Berarti Yesus pembohong ya. Kamu saja yang apa? Yang menyatakan berarti Yesus pembohong, saudara. Yesus itu tidak pembohong karena dia mengatakan pencatatan. Bukan masalah dicatat. Tidak langsung ketika dia ucapkan. Ini bukan masalah dicatat. Saudara, ini bukan masalah dicatat atau tidak dicatat. Bukan itu, Bang. Ketika Yesus mengatakan segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Pertanyaan saya, apakah masih ada yang belum disampaikan atau semuanya sudah disampaikan? Sampaikan tapi belum dicatat. Paham? Loh. Waduh. Udah. Abang mending abang di bawah ya. Jangan lupa ucoknya diurut pakai ampas kelapa bekas. Ya. Kasih sedikit oli gammo, habis itu Anda ambil cemanginya dihaluskan. Cemanginya dalam keadaan basah disimpan di ucoknya, bungkus pakai kain.
tinggalkan mengering selama 3 minggu. Mudah-mudahan Supaya apa, Guru setelah Mbak? 3 minggu kemudian si Ucok bisa mensuplai vitamin ke otak supaya Anda bisa berpikir dengan sehat. Gitu ya Bang ya. Jangan mempermalukan saudara saya Kristen yang masih mau belajar. Jangan ajak saudara Kristen saya untuk mematikan akal. Ya. Dengan Anda mengatakan bahwa tidak ada lagi firman yang belum disampaikan, berarti yang berbicara keluar dari kubur bukan Yesus. Tapi kalau Anda mengatakan itu firman baru yang diucapkan Yesus setelah keluar dari kubur, berarti Yesus adalah pembohong. Karena dia mengatakan segala firman yang Tuhan berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Dan mereka semua sudah menerimanya. Apakah di antara seluruh firman yang diterima muridnya ada di antaranya perintah untuk ke seluruh bangsa-bangsa? Tidak ada. Berarti yang keluar dari kubur bukanlah Yesus anak Maria. Demikian jikalau orang berfikir yang berbicara. Silakan. Assalamualaikum. Ingat cemangi, ingat cemangi. Cemanginya diingat Pak, cemangi. Segala firman Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak ada lagi firman yang Nggak ada lagi yang di Pulau Patmos bukan dia. Yang datang mengaku akulah Yesus, tunas Daud, bintang timur itu bukan dia. Akulah Yesus yang kau niaya juga bukan dia. Itu bukan dia. Kecuali masih ada firman yang belum disampaikan. Kan gitu. Oke silakan, jangan lupa cemangi yang tadi. Matius 28 itu kan udah terangkat, itu diceritakan. Goodbye apa siapa? Gebi, saudara Gebi Kristen Muslim. Ivan Gebi. Jadi itu udah terangkat ya, Matius 28 itu yang mereka imani sebagai amanat agung ya, perintah memberitakan biblosnya itu. Itu udah Iya, itu bukan Yesus lagi. bukan Yesus lagi. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Makanya di dalam perkataan Yesus, tidak lama lagi aku berkata-kata dengan kamu sebab penguasa dunia telah datang. Dan jika ia datang, maka ketika ia datang kemudian dia tidak berkuasa atasku sedikit pun. Yohanes 14, Yesus mengatakan itu kepada murid-muridnya. Itu jelas itu. Jadi kita tidak bisa dibodoh-bodohi dengan konsep doktrin yang memaksakan kehendak sendiri kan gitu. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu sebab penguasa dunia ini datang. Penguasa dunia ini siapa? Iblis. Iblis memakai nama siapa? Memakai nama Yesus. Nama Kristus. Oke, Yohanes 14 nomor 30. Jadi iblisnya mengaku sebagai Yesus. Jadi kalau ada yang berkata-kata lagi di luar perkataan Yesus yang datang kepada murid-muridnya, itulah si palsu itu. Betul, Brenda. Ini siapa nih? Namanya sih sulit kali. Saudara Riandiming. Kristen Muslim saudara. Dan ingat ya di Matius 5:10 kalau nggak salah itu ya pesannya Yesus, jangan menyimpang ke jalan bangsa lain. Itu antara lain firman yang disampaikan loh. Jangan menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke kota orang Samaria. Tiba-tiba setelah dia terangkat ada pemberitaan boleh pergi ke seluruh. Aduh, benar-benar berpikirlah teman-teman Kristen. Sensei itu kan guru ya. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam Bunda, selamat siang. Salam Silakan, sehat Bang. untuk semua, kita semua. Itu ya, ini sekedar izin gabung untuk berbagi wawasan. Barusan saya juga pas saya nanya Trinitas ada keesaan di Bible malah macet bubar dia. Itu Bunda izin Mas sekalian nimbrung nambah-nambah ilmu demikian. Oke Bang ya, saya rasa narasumber kita ada Gurunda. Ya Bang ya. Ada Ustaz Ahmad, Ustaz Miftah, alhamdulillah. Oh iya, siap. Oke. Oke teman-teman Kristen silakan nak ya biar
tadi itu pemanasannya ekstra. Tapi rata-rata mereka nih kejang-kejang, kau kenapa ya? Togo, selamat siang saudara. Togo, itu yang mereka sering bawa ya, perintah untuk supaya karesteng itu. Itu setelah Yesus terangkat itu, tuh udah karangan bebas itu. Menurut sarjana kekristenan pun itu, kata mereka mustahil Yesus memerintahkan untuk disampaikan ajarannya ke seluruh dunia. Karena di Markus itu, Markus 12 berapa ya? Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kemudian di dalam Kisah Para Rasul, Yesus juru selamat bagi orang Israel. Tiba-tiba ada muncul perintah kepada seluruh dunia, seluruh bumi. Itulah apa ya, tipu licik misionaris ya bapak-bapak gereja untuk menyebarkan karesteng. Togo, Kristen Muslim, saudara? Togo, Kristen, Togo. Ternyata Togo. Bunda, Islam ini pencet ini. Oh, Turunin aja. kepencet bang. Oke. Masya Allah. Siap bang. Kasihan, biarin dulu bicara kek. Jam kali moderator. Ayo teman-teman, silakan karesteng dulu ya, karesteng biar kalian tuh sehat. Umur sudah tua, pikiran belum tua. Ayolah. Ayo teman-teman Kristen. Yohanes 17:8, semua firman yang engkau sampaikan telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Dan mereka tahu betul bahwa Yang kau engkau yang berikan bukan kau sampaikan. Salah itu. ya podo ae kan. Di tempat lain tuh gitu kan, karena Bible sering direnovasi, direvisi-revisi, ya begitulah. Dari Tuhan menjadi Tuhan. Ayo. Aliteng udah punah. Masya Allah ya. Kadang itu ya belum terpikir ke kita, Gurunda sampaikan baru kita kepikir, oh iya ya benar. Direvisi, direnovasi. Kalau rumah kan direnovasi. Direnovasi juga karena Bibalnya itu dirubah dan dirubah, diperbaiki. Di apalah. Ke rumah kan diperbaikin, direnovasi. Ya oke lah, direvisi. Bunda, Mbak Caca, Bun, bicara. Ada di bawah tuh minta bicara. Lanjut Bunda, nggak apa-apa. Caca di sini lagi belajar Bunda. Lanjut Bun. Jadi memang ya teman-teman ya, Bible itu mengikuti perkembangan zaman, ibarat tren, mode. Tapi istilah-istilah Islam di Bible-nya itu nggak pernah dia mau tanggalkan. Kenapa? Mereka pakai untuk mengkristenkan saudara-saudara Muslim kita yang belum paham. Dulu ya berapa tahun, 8 tahun apa 9 tahun ya, saya belum tahu bagaimana Kristen ya. Nanti nyimak guru, oh apa ini? Baru aku akhirnya gabung. Mulai belajar kita, oh begini tuh rupanya Kristen. Yang mati-mati di paku-paku berdarah-darah itu patungnya kan kita bisa tengok. Pakai kepalanya dikasih duri, itu mahkota duri. Oh rupanya ini. Paham. Setelah kita paham, malah lebih kuat iman kita. Bahwa oh ternyata mereka begini ya. Bahkan kalau ku dengar ada yang mau ada murtad itu, aku bilang tolol benar nih mereka mau murtad ya. Ternyata dia belum belajar. Ayo teman-teman. Jadi yang murtad itu teman,
biasanya antara perut dan bawah perut, tahu tuh perut nggak tahan hidup susah. Kemudian bawah perut, tahu tuh bawah perut tuh. Tuh. Tapi kalau yang mualaf coba Ustadz Kainama, Pak Dance tuh, pendeta-pendeta semua itu loh. Oh, Deddy Corbuzier, oh Menachem Ali. Mereka-mereka ini bukan kaleng-kaleng yang tadi dulu di Kristen. Ya. Ayo teman-teman Kristen. Jangan baru beberapa kata dari gurunda kalian udah tantrum. Niat kita baik di sini supaya kalian tuh selamat. Tapi kalau kalian nggak mau selamat ya sudah. Masuklah kau ke neraka jahanam. Ya. Heru. Selamat siang Heru. Bang Heru. Kayaknya salah pencet lagi Heru ini. Heru. 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 Oh, udah turun Heru. Ya. Jangan berhenti ngomong. Mama Insana korporasiana itu kan kalau kita dengar di Manuk Bulu kan murtadin odong-odong murtadong insana korporasirana. Saya ini pernah ikut MTQ disuruh ngaji, aduh belepotan kayak disantet Kristen pun orang bisa murtad. Masa sih? Masa gara-gara disantet bisa murtad? Oh, Bunda Sari Rika ini. Mana ada? Bisa ke Ustadz itu orang disantet bisa murtad? Oh, apakah karena dia bersekutu dengan iblis ya? Itu tadi ya, kuraba-raba, si karaba-raba, ha, si cici. Tapi banyak juga dari orang-orang Kristen itu kadang kalau meminta-minta itu pada orang Islam itu minta doanya atau apa ya. Santetnya bener pakai Indomie, santetnya kata Bunda tuh, bisa katanya kalau murtad kan santetnya santet Indomisasi ya, santet pacarisasi, kawinisasi. Mana bisa dia berpikir, dia nggak pakai akal itu. Udah bertahun-tahun tuh si Mesia, si Masaha itu. Nggak ada yang potong Ustadz Miftah, beliau berhenti. Silakan Ustadz. Nggak ada. Beliau berhenti ngomong, itu kuping yang bener pasangnya saudara-saudara ya. Silakan Ustadz. Atau Mbak Caca silakan. Oten lemas mau dikasih makan gantalak jarang. Mau dapat ilmu dari Bang Zuma naikkan Oten. Kamu pikir kita ini nggak ingin Oten kafir itu naik? Ini mata ini udah tajam ini menatap ke sana kemari nih. Bisa-bisa kita juling juga ini ya. Tengok-tengok mana si Oten, mana mereka nih. Bahkan kita tarik itu kerah bajunya, nah itu. Nggak usah lah kalian menyampaikan, pastilah kami naikkan Oten. Tahu, capek juga kita ngomong kalau nggak ada Oten. Kalau ada Oten itu ya. Kalau ada Oten tuh naik ya, udah diskusi. Kita santai, relax. Biar dia dibeli sama gurunda toh, nyimak kita, nimba ilmu. Tapi kalau begini kita nggak ngomong rungkat. Ustadz disuruh ngomong pun ngomong Ustadz, kajian Ustadz,
di sela-sela menunggu Oten? Nggak, biar ini Bang Zuma ada Bang Zuma kayak. Gurunda itu capek juga ngomong terus kalau nggak ada Oten, Ustadz. Jadi begini teman-teman ya, Perjanjian Lama itu hasil terjemahan dari Torah Musa. Disebutlah Septuaginta itu. Jadi itu sudah bukan murni punya Yahudi, udah diterjemahkan bahasa Yunani yang sudah terkontaminasi dengan paham Helenisme, paham pagan. Begitu teman-teman. Karena dulu Imperium Roma, kerajaan Roma itu menjajah Yerusalem. Itu ya. Geram sama si Robert nak debat dengan Malaki Oteng punania ki Bang Zuma kamase. Tojeng ya. Tojeng cakkarut nih apa? Cakuru apa? Cakkarut itu kan ngantuk. Ayo teman-teman. Jadi pemahaman mereka itu lucu-lucu ya. Di surganya katanya daging dan darah tidak mendapat tempat di surga. Jadi mereka itu cuma dalam bentuk roh. Ya kok kayak Casper gentayangan tuh. Terus kalau ada perkawinan anak domba, apakah itu roh? Roh yang aduh sangat tidak masuk akal. Mei 7 atau Mei 17 Kristen saudara? Me. You. Me. Oh Muslim dia. Naikkan Baal biar bisa ketawa. Ya mana Baal? Queen Persian itu Bible Repis Queen James. Aduh itu punya ini. Mama lagi bete. Itu untuk kaum-kaum itu. Melambe-lambe itu. Queen James Persian. Makanya. Mana Bang Baal? Oh Muslim. Ya. Alhamdulillah Bang. Mana Bang Baal? Gak ada. Jadi teman-teman, kenapa mereka kalau diskusi rata-rata mereka mencret semen, mencret kerikil? Karena dia berusaha menggabungkan pemahamannya antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama ajaran tauhid ditambah dengan pengajaran Yesus. Dia mau kawinkan, dia mau gabungkan dengan dogma doktrin dan surat-surat Paulus. Enggak nyambung berkali-kali. Itulah penyakit mereka lah. Itulah keinian mereka ya. Enggak bisa tauhid. Agama samawi dengan agama ardi itu ya. Agama dari langit dan agama buatan manusia. Ustadz kajian Ustadz. Jadi mereka surganya itu ya. Dia dalam bentuk roh. Kemudian di surga mereka itu hanya memuja. Coba bayangkan. Mereka bentuk roh. Casper. Pernah sering nonton kan? Casper. Ya gimana dong? Jadi gimana kalau misalnya orang tuamu, keluargamu, gimana kok bisa saling kenal kalau dalam bentuk roh kalian? Cuma kerjanya memuja. Kehidupan akhirat apa itu? Padahal itu kekal. Sampai bibirmu doer memuja-muja doang. Sementara di tempat lain diceritakan perkawinan anak domba lah. Diceritakan perang naga lah. Aduh, kayak dunia fantasi aja surga itu ya.
pernah nonton film ini, film-film fantasi gitu loh. Apa sih namanya? Memuja-muja dia dalam bentuk roh. Padahal di tempat lain Yesus berkata, kita akan duduk semeja makan dan minum. Gimana kalau roh? Apa roh itu bisa makan dan minum? Itu kata Yesus loh. Kelak nanti kita akan duduk semeja makan dan minum. Nggak ada teman, debu. Mataku ini udah bolak mataku nih nengok-nengok mereka, aku mau jambak. Ada. Kau mau pikir kalian aja mau ada diskusi? Aku pun mau supaya aku istirahat ngomong. Ari, itu kan kabur. Kalian pikir kalian aja yang mau ada oten diskusi. Oke, Bunda, bentar Bun, ada yang mau syahadat. Oke, Bang. Alhamdulillah. Bang Jai juga naik ya, Bang Jai? Aku juga kan aku nggak mau syahadat kamu udah. Enggak, nanti Bang Jai yang nguatin, ya. Oke siap. Oke, yuk, ditunggu. Assalamualaikum. Namanya Bang Stefanus ya? Stefanus. Oke. Ya, jangan dipanggil yang terakhir ya, nanti Anus pula Titanus. Ya udah. Yuk. Ada yang mau bersyahadat? Iya. Ini temannya Bang Jai, Masya Allah. Semakin habis ya teman-teman. Ya Allah, sedih kali. Aduh, ya Allah. Apa kita akan pensiun ini? Pensiun dini kalau gini. Modus. Ya Allah. Kayaknya emang bakalan punah itu Bunda ya. Iya nih pensiun dini nih. Ada lagi temannya Bang J ini. Aduh. Diangkat itu Bang Jai di bawah moderator, minta naik. Oh iya. Akang ini pemilik Komal ini kayak bos aja nggak ada kerjanya. Apalah dia yang diomongin Bunda Rahma ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah semuanya. Ya, kita mau kedatangan seseorang yang mau bersyahadat lagi. Alhamdulillah. Aduh. Baru- Apakah kita minta Bang Jai Ya. dikirimin di WA-in ya KTP-nya ya. Iya. Bentar. Aku kirim KTP-nya ya. Tolong KTP Jangan juga sampai punah ya teman-teman Kristen, jangan. kirim ke saya. Ada diskusi, nggak ada hiburan. Aduh. Nggak apa-apa lah Bun. Berarti kan ini apa namanya nanti mengikuti jejaknya Olan, jejaknya Yoga, nggak apa-apa. Janganlah. Nanti hiburan Bunda buka sama aku aja. Iya, yang penting jangan ngikutin jejaknya si Beji. Enggak itu. Apa itu? Ular tua itu. Dia pikir itu kalau dia mualaf, kita yang beruntung. Kalian yang beruntung. Dapat keselamatan. Coba kalian pikir-pikir ajaran di Kristen tuh. Masuk akal nggak? Ya nggak masuk akal. Tuhan kok turun ke bumi untuk menyelamatkan manusia. Tuhannya harus jadi manusia. Kalau ada anjing yang kecebur got, apa kau harus jadi anjing dulu baru bisa menyelamatkan tuh anjing? Ya kan enggak. Itu analoginya secara manusia ya, apalagi nih Tuhan. Kalau Komal ini rungkat salahin Bunda Rahma ya, teman-teman ya. Katanya kuat toh. Ini aku ini ya, ingin kali tuh ku berkali-kali di kupingnya itu ayolah kalian tuh berpikir. Tuhan itu maha kuasa, maha pengampun. Di dalam kitab mereka sendiri tertulis ya bahwa palingkanlah wajahmu dari jalan jahatmu dan mintalah kepada Tuhanmu, pada Dia yang di tempat tersembunyi. Dia akan mendengarkan doamu dan akan mengampuni dosamu. Itu kan begitu di Bible mereka. Tapi mereka ini terlalu mau enaknya aja ya. Cuma percaya Yesus dan mati. Bentar katanya kan lagi ngambil KTP. Bentar. Oke. Teman-teman bantu tab-tab layar, posting ulang, share-share dan lob oranye digas ya. Lob oranye digas biar komalnya kuat ya. Kita dinginkan dulu nih komalnya, dengan cara tab-tab layar, posting ulang, share-share dan lob oranye digas ya. Lob oranye digas. Kenapa Bang Jai? Enggak, beliau ini
sering melihat diskusi juga lintas iman dulu, dan sering lihat saya kayak belajar dulu sama yoga itu kan, waktu belajar ikro online itu bareng Bunda Neng itu kan. Nah beliau ini aduh kapan lagi saya mau menjemput hidayah begitu dia bilang. Jadi beliau memutuskan, dan baru sunat juga beliau. Baru Masya aja sunat. Allah. Keren, Tadi keren, udah disepil Kang, udah disepil. Apanya ada yang disepil? Aduh, ini jangan-jangan nih. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Matei Kristen, ini yang belum bersahadat, bukan? Bukan. Oh, Matei Kristen, Matei. Matye. Udah dilanjut dulu ngomongnya Bang Jai, lanjut dulu. Iya. Nah beliau ini belajar dari YouTube juga, melihat katanya kan. Terus sebenarnya udah dari beberapa hari lalu telepon saya gitu. Saya selalu di bawah katanya. Nama aslinya Stefanus. Tapi di dalam KTP beliau itu agamanya Buddha. Tapi Namanya terakhir kali, Stefanus. ya bukan diambil ujungnya ya, nanti dibilang anus pula. Jangan nggak boleh itu. Aduh. Bahaya. Nah. Nama mereka nanti- selalu berakhiran us-us. Apa tadi Buddha apa tadi maksudnya? Nggak, di KTP-nya sih agama Buddha, dia bilang sama aku kan. Cuman aku kan nggak ada apa di situ kan. Jadi aku minta bantuan Akang yang lebih tahu, yang sudah tahu psikologisnya seseorang tuh kayak mana gitu kan, dan mengarahkannya kemana. Karena dari awal beliau tuh pengennya belajar ikro begitu. Nah kalau belajar jadi debater kan aku juga angkat tangan nih gitu kan, kayak Oh, yang satu itu kan pengennya jadi debater gitu kan. Biarin Beda. ke kambing badot aja itu mah itu yang. Nah itu dia, pusing kita kan. Nah pusing kita kalau itu. Nah kalau ini pengennya tadi belajar ikro gitu. Ini Kang udah aku kirim ke WA Kang, KTP. Loh kok yang ngirim WA ke Akang namanya Tukiem? Jainus. Jainus pulang. Oke, namanya Stefanus Hansen. Kelahiran Bogor, laki-laki. Ini alamat, Cina banget wajahnya. agamanya Buddha. Di sini agamanya Cina Buddha. wajahnya mirip Akang ya. Akang itu mirip Jainus. Ada peranakan Iya, campuran. Oke, naik sekarang. Soal akte Saya saya. Oh, turunan akte nggak Cina. perlu. Akte nggak perlu. Bang tidak pakai akte kan? Tidak usah. Nggak usah. Ini aja minta foto selfie dia sama tanda tangan di Tidak usah. ini, foto selfie sama tanda Bentar. tangan di kertas kosong ya, kertas putih. Apa Kang? Foto selfie. Foto selfie sama tanda tangan Foto di kertas putih. selfie. Ntar foto selfie sama tanda tangan Aku hubungi Ustadz Alif ya Kang ya. di kertas putih. Ya. Terus setelah itu naik ya. Terus setelah itu naik Komal Akang. Nah, terus Naik Komal ya. foto yang udah disunat kemarin dipoto gitu. Foto terus yang udah disunat kemarin di sepil. Terus yang udah sunat kemarin di sepil buat bukti gitu kan ya. Di mana nunut kulupnya gitu kan. Kang, masa aku tulis beneran? Kang pula ini ah. Iya, Akang memang perintahnya Akang ini aneh-aneh. Emang agak lain Kang. Ya lagi ya ngapain harus diturutin. Orang lagi ngelek Udah lari ngaku. netizen kalau ini. Aduh. Lari mendekat, yang birahi pula nanti. Oke, ini fotonya ya Kang. Oh, tanda tangannya ini. Oke, sekarang fotonya, jangan foto tetangga. Oke. Tiga, dua. Tanda Bagus tangan. namanya. Mbak Jamalia ada beliau. Kenapa? Enggak, ini tanda tangannya udah, foto dia yang selfie-nya belum ya? Ini ngambilnya selfie ini masih 10 kali katanya kurang cocok. Selfie lagi kurang cocok, selfie lagi, tunggu lah Kang. Sabar dulu. Oh. Nah, tunggu dulu. Bang Jai, tapi ini udah dipastikan bener ya. Apanya? Udah ditanya-tanya barusan sama Akang.
Udah kalau sama Akang itu Bunda, insya Allah, insya Allah. Oke. Ini netizen loh di bawah nih. Makanya saya juga kan nggak ada ini, makanya saya serahkan kepada yang lebih berpengalamannya di bidang itu, karena saya nggak mau kejadian yang sekarang lagi panas gitu kan. Betul betul Bang. Masya Allah pintar kali. Bang Kemenapa J. itu saya nggak tiba-tiba langsung ini, kita juga nggak suka soalnya ngedengar hujatan dan ini itu nggak baik gitu kan.